Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya menerangkan tentang sholat fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama sini pengertian sholat. Pengertian sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa kata dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disertai dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Kemudian pengertian sholat fardu. Sholat fardu atau yang sering kita sebut dengan sholat wajib adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukum meninggalkan sholat dengan sengaja akan mendapatkan dosa. Dengan kata lain, ibadah ini hukumnya wajib kita kerjakan karena apabila kita satu waktu saja meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sholat fardu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu sholat wajib bagi umat muslim yang tidak dapat diwakili oleh orang lain, yaitu contohnya seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Kemudian di sini pengertian fardu kifayah yaitu sholat yang dilakukan sebagian orang mewakili suatu daerah jika tidak ada yang melakukannya, maka maka satu daerah tersebut berdosa. Contohnya yaitu sholat jenazah. Kemudian syarat-syarat melakukan sholat. Yang pertama, beragama Islam, kemudian baligh dan berakal, suci dari hadas, suci dari seluruh anggota tubuh, pakaian, dan tempat. Menutup aurat, telah masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, mengetahui antara yang termasuk rukun dan sunnah. Kemudian rukun dan tata cara sholat. Rukun dan tata cara sholat. Yang pertama niat, yang kedua berdiri tegak, keempat membaca doa iftitah pada rakaat pertama, yang kelima pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Yang keenam ruku dan tumakninah, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan sujud sebanyak 2 kali. Yang ke-9 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10 duduk tasyahud awal. Yang ke-11 duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12 membaca salam. Di sini dilanjutkan oleh Mbak Mahiro. Silakan Mbak Mahiro. Yang termasuk sholat fardu ain. Alah, umpanmu le. Gak enak sumpah. Sak Ronaldo le. Loh ya, apa aja dibalik jane? Yang termasuk sholat fardu ain. Yang pertama, sholat 5 waktu merupakan jenis sholat fardu yang dikerjakan sebanyak 5 kali dalam sehari bagi setiap umat muslim, kecuali bagi mereka yang berhalangan karena sebab tertentu seperti datangnya haid pada wanita. Untuk mengerjakan sholat 5 waktu bermula dari peristiwa penting tahun baru dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal secara berjamaah. Sholat ini dikerjakan setelah penyampaian khutbah yang dilakukan oleh khatib. Hukum meninggalkan sholat Jum'ah adalah fardu ain bagi setiap muslim atau laki-laki yang sehat.
Syarat-syarat sah sholat Jumat. Dilakukan di tempat tertentu, diikuti setidaknya oleh 40 orang laki-laki, dilaksanakan pada waktu zuhur, dan didahului dengan 2 khutbah. Yang termasuk sholat fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Syarat melaksanakan sholat jenazah sama halnya dengan sholat pada umumnya. Dalam melaksanakan sholat jenazah, seorang harus menutup aurat dari hadas, dari jenis-jenis najis dalam Islam seperti najis dari badan, pakaian, bau badan, pakaian, maupun tempat ibadah, serta dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat. Jenazah telah dimandikan dan dikafani, jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali apabila sholat tersebut dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Ya, hakikat gerakan sholat, yaitu makna niat dalam sholat berarti menetapkan tujuan hidup untuk Allah, maka kekuatannya inilah kekuatan niat yang mampu menggerakkan perangkat atau potensi lahir dan batin untuk menuju kepada Allah. Kedua, berdiri dan takbir. Hal ini mengandung makna bahwa berdiri adalah menandakan perilaku zahirnya, mengucapkan takbir menandakan perilaku batinnya. Bersedekap atau bersedekap dan membaca Al-Fatihah. Tanda bersedekap dalam sholat mampu mengontrol hal-hal yang negatif pada diri manusia. Sedangkan tanda Al-Fatihah dalam sholat akan selalu membuka diri untuk hal yang positif dan bermanfaat. Yang keempat, ruku. Ruku adalah proses yang harus dipikirkan, dianalisa dengan cermat dan teliti. Dan sujud. Urusan sujud adalah mengaklakan Allah SWT, tanda sujud dalam sholat yang benar, maka seluruh perangkat manusia, lahir dan batin, akan selalu aktif berfungsi untuk Allah. Jika sujud pada gerakan pertama bermakna memfungsikan atau proses mengagungkan Allah. Duduk di antara dua sujud adalah kemampuan mengevaluasi diri dari tindakan yang telah dilakukan. Sujud yang kedua berfungsi menyempurnakan semua kekurangan yang telah dilakukan. Makna dari sujud yang kedua di dalam sholat adalah tidak ada rasa ketakutan atau khawatir dalam kehidupan. Karena apa? Ini karena yang dilakukan manusia pasti sudah diatur dan dijaga oleh Allah. Artinya setiap melakukan aktivitas yang baik adalah harus mantap, tidak ragu-ragu atau penuh motivasi. Yang kedelapan, duduk tahiyatul, yang bermakna penutup atau hasil yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan ibadah sholat. Urusan duduk tahiyat adalah urusan antara manusia dengan Allah. Between us and good. Yang terakhir, kesembilan, yaitu salam, artinya keselamatan. Dan juga tandanya sholat pun juga sudah selesai. Jadi di dalam sholat, kembali Mbak Lid. Jadi di dalam sholat menunjukkan bahwa setiap selesai sholat harus bisa memberikan keamanan, kesejahteraan, keselamatan kepada semua orang yang ada di sekitarnya, tidak peduli agama, suku, ras, dan golongan.
Makna sholat dalam sehari-hari, yaitu sholat merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya seorang dari kamu jika sedang sholat, berarti ia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Haji riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, sholat adalah penolong dalam segala urusan penting. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berkata, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dari surah Al-Baqarah ayat 45. Yang ketiga, sholat adalah pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berkata, dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari surah Al-Ankabut ayat 45. Sudah, Pak. Dulu. Diakhiri dengan salam, Mbak ya. Terima iya, kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain menambahkan 1 menit saja. Yang lain menambahkan sebentar saja. Widi, Abdurrahman, Fuad, Karisma, Fatwa, Tufaila, Sifaun. Saya screenshot dulu. Sebelumnya terima kasih pada kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan, aplaus untuk kelompok 2. Ya, jadi sebentar saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu. Fatwa, ayo Andi, Anita, Karisma, dinampakkan dulu wajahnya. Ya, dinampakkan dulu. Kita foto dulu ya. Tufaila, Ananda, Sifaun. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya Allah, sudah lagi. Baik ya, jadi singkat saja, kira-kira tadi kan kira-kira 15 menit ya. Nah, kira-kira begitu aja, tidak usah lama-lama ya. Tadi kita bisa menangkap, yang pertama itu adalah kaifiyah, kemudian yang kedua itu adalah makna. Jadi memang kaifiyah itu kalau kita perdalam, sebetulnya itu ada penjelasannya di Madhahibil Arba'ah. Apa itu? Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah. Oke, menurut 4 madhab ya. Jadi mulai dari bacaannya sampai gerakannya itu ada banyak pendapat-pendapat, tapi kalau disederhanakan ya seperti tadi itu. Ya, tapi kalau diuraikan, mungkin nanti kalau di UTS UAS coba dibaca-baca ya. Nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat mazhab ya. Gitu ya. Nah, nanti saya kasih bahan bacaannya. Kemudian yang kedua tentang makna, tentu itu banyak sekali dan sebetulnya itu bisa diungkapkan hasil penelitian. Misal hasil penelitian di mana mengatakan apa ya, misalnya di jurnal apa mengatakan apa. Nanti akan saya kasih beberapa jurnal dan itu bisa dijadikan sebagai dasar ya. Seperti tadi itu ada hikmah. Nah, itu sumbernya dari mana misalnya? Mbak Lita atau Mbak Mahira tadi sumbernya dari mana? Dicari dari mana? Itu bisa di apa namanya? Disebutkan ya, bisa disebutkan. Misalnya dari pendapat ahli siapa, profesor siapa dan sebagainya. Saya kira itu. Untuk selanjutnya jangan lupa di e-learning, masuk di e-learning dan di sana ada forum pertanyaan dari kelompok lain. Saya kira itu ya, singkat saja pertemuan Zoom kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Ya hilang. Oh, jadi takut, Min. Ada Hilang. ini ya. Aku saya kesuwen, kamu nyalakno mikmu. Terus mari, ngenteni salami mari sih. Itu yang di mana itu? Bapak kan mau ngomong, saya kasih waktu 1 menit untuk berbicara. Kenapa nggak berbicara? Nyalakan kamera dublek, nyalakan kamera. Enggak apa-apa, nanti di e-learning aja ya. Oh, ya, sekarang. Enggak. Bapaknya belum keluar. Oh, anu lagi. Ya, sudah ya, saya matikan. Ustad, mau tanya Ustad. Bapaknya belum keluar. Aku malu. Loh. Ini dia, Min. Ayo live. Nggak live ah. Kan dilanjut di e-learning. Lisan